Mohon maaf, perempuan masalan. Perempuan, apa ya, tidak pakai kerudung. Ketika niat tidak pakai kerudung atau atau auratnya kelihatan, itu tidak apa-apa, teman-teman. Masalah sampai ke hotel, sampai dari Bir Ali menuju Mekkatul Mukarramah tanpa menutup aurat atau ada aurat yang kelihatan, itu tidak apa-apa, tidak menggugurkan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para teman-teman sekalian, para subscriber, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, keadaan lancar, amin ya rabbal alamin. Perihal ibadah umroh ataupun haji, kita sebagai peserta ibadah umroh ataupun haji, wajib kita mengetahui daripada rangkaian-rangkaian ibadah haji atau umroh tersebut. Baik berkaitan dengan wajibnya umroh ataupun wajibnya haji, ataupun nanti rukun daripada umroh ataupun rukun daripada haji, teman-teman. Dan bahkan kesunahan-kesunahan daripada umroh ataupun haji kita harus mengetahui. Dan setidaknya kita harus bisa mengerjakan. Kalau toh memang tidak bisa kita kerjakan semua, maka setidaknya jangan sampai kita meninggalkan semua. Jadi kerjakan semampu kita. Toh kalau rukun atau fardu ini kewajiban bagi kita sebagai peserta umroh, peserta ibadah haji ataupun ibadah umroh. Tapi banyak di kalangan jemaah umroh khususnya, teman-teman. Pastinya tentunya juga peserta ibadah haji pun pasti bertanya-tanya. Sedikit ketika kita sudah melakukan ibadah, ingin masuk kepada ibadah umrah ataupun haji, itu ada namanya niatul ihram, teman-teman. Jadi niatul haji atau niat umroh. Maka di situ contoh ketika kita berniat berniat di kota Jeddah atau berniat dari Bir Ali, itu kita niat sekaligus kita melakukan atau berpakaian ihram, teman-teman. Jadi berpakaian ihram itu bagi laki-laki sebelumnya yaitu pakaian yang biasa kita pakai, yaitu baju ihram yang ada sehelai kain khusus untuk orang yang berihram, teman-teman. Atau bagi perempuan, ataupun juga bagi perempuan ya seperti itu, baju mukena yang memang menutupi aurat, teman-teman. Cuman perlu diketahui atau perlu kita fahami, sebenarnya ketika kita melafadzkan niat, contoh di Jeddah atau di Yalamlam ataupun di Bir Ali pada umumnya, apakah dari sana kita wajib menutup aurat? Nah, itu yang banyak dari peserta umroh ataupun juga peserta haji, ini banyak hal-hal yang memang belum tahu. Bahkan ada sedikit, tidak banyak yang menanyakan ke kami, hukumnya seperti apa? Apakah dari Bir Ali ataupun dari Jeddah kita harus menutup aurat kita, atau apakah kita tidak apa-apa? Ini masalah, teman-teman. Ini sampai-sampai ini menjadi menjadi pembicaraan antara jemaah yang satunya dengan jemaah yang lainnya. Bahkan ada juga dari pembimbingnya yang memang mungkin ada yang pembimbing dengan jemaahnya ini salah pemahaman. Apakah kita harus menutup aurat? Sebenarnya gini, teman-teman. Kita tarik masalah ini dengan hal-hal yang memang larangan-larangan bagi orang yang berihram. Otomatis ketika kita sudah melafadzkan niat umroh ataupun niat haji, maka kita sudah masuk atau larangan-larangan ini nanti larangan-larangan akan berlaku kepada kita. Jadi kita telisik dulu larangan apa saja yang berlaku bagi orang yang melakukan ibadah ihram atau setelah niatul ihram atau niat umroh atau haji. Pertama,
kami kami di situ melihat dari beberapa kitab. Jadi larangan-larangan ihram setelah kita niat umroh ataupun haji, di situ tidak ada larangan yaitu membuka aurat, teman-teman. Tidak. Jadi tidak ada larangan membuka aurat bagi orang yang melakukan ihram, teman-teman. Yang pertama. Terus ternyata setelah kita cari, ternyata kewajiban atau keharusan menutup aurat itu bukan pas kita setelah niat, bukan, melainkan pas kita melakukan ibadah umroh, teman-teman. Maksud kami pas kita melakukan ibadah tawaf. Maksudnya kami ibadah tawaf. Nah, ketika kita mengelilingi Ka'bah, di situ syarat sahnya tawaf di situ harus menutup aurat, teman-teman. Jadi beda antara nanti syarat sahnya tawaf dengan larangan-larangan ihram itu beda. Kita harus bedakan. Contoh, semisal ketika kita berniat di Bir Ali atau di Madinah sana, meskipun kita, mohon maaf, perempuan masalah, perempuan apa ya, tidak pakai kerudung. Ketika niat tidak pakai kerudung atau auratnya kelihatan, itu tidak apa-apa, teman-teman. Masalah sampai ke hotel, sampai dari Bir Ali menuju Mekkatul Mukarramah tanpa menutup aurat atau ada aurat yang kelihatan, itu tidak apa-apa, tidak menggugurkan atau tidak menjadi sahnya ibadah umroh kita, karena memang tidak ada syarat di situ. Begitupun juga seorang laki-laki, seorang jemaah laki-laki, masalah pusarnya kelihatan ketika pas dari Bir Ali sampai menuju Mekkatul Mukarramah, pusarnya kelihatan atau auratnya kelihatan. Ini apakah sah hukum umrohnya apa tidak? Tetap sah, teman-teman. Karena tidak ada syarat untuk menutup aurat, teman-teman. Orang ketika melakukan ibadah apa? Ibadah umroh. Kecuali nanti ibadah umroh menutup aurat itu berlaku ketika apa? Ketika orang melakukan tawaf. Maka bedakan antara apa? Antara keharaman bagi orang yang melakukan ihram atau kaifiyatut tawaf atau sahnya ibadah tawaf, teman-teman. Nah, ketika ibadah tawaf ini harus, teman-teman, kita harus menutup aurat. Kita harus menutup aurat dari kapan? Ketika kita mau mulai. Ketika kita mau mulai memutari Ka'bah, itu syarat sahnya tawaf kita harus melakukan apa? Menutup aurat, teman-teman. Itu, teman-teman. Jadi sekali lagi bisa kita pahami sebenarnya menutup aurat itu bukan larangan ihram, bukan, melainkan syarat sahnya apa? Syarat sahnya tawaf. Beda. Antara hukum beda dan tata caranya beda, teman-teman. Jadi harus kita ketahui kaifiyah atau cara-cara daripada itu, teman-teman. Jadi mudah-mudahan para peserta umroh ataupun haji tahun ini mudah-mudahan diberi kegampangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini sampai kepada orang-orang yang ingin melakukan ibadah umroh atau orang yang melakukan ibadah haji. Insyaallah mudah-mudahan dijadikan umroh makbul, dijadikan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.